Jadi memang Prabowo ini punya mental aktivis. Ditambah lagi seorang militer. Tambah kuat lagi kan? Iya. Orang bilang mental baja ini. Mental baja. Yang saya pernah bilang di sini kan, Kopassus sejati kan, Kopassus sejati yang tidak pernah menyerah. Beliau telah membuktikan bahwa memang jati dirinya itu adalah Kopassus tulen. Berusaha jatuh bangun, dan bangun lagi. Adnan ini waktu itu calon bupati di Goa, Sulawesi Selatan. Adnan mengatakan hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar, hak yang dijamin oleh konstitusi dilanggar, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat negara. Kenapa dilanggar? Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Nah, dengan permohonan yang ada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menerima permohonan itu. Dan akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan. Sekarang apa bedanya permohonan Adnan Purihta itu dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi soal usia calon wakil presiden? Korupsinya di mana, salahnya di mana, ya kan? Secara hukum, misalnya korupsinya di mana, terima suapnya di mana, pelanggaran di mana, ini kan nggak ada. Main umum saja, pokoknya banyak terjadi pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kita sekarang berjumpa lagi dengan Mr. Q dalam kostum hijau-hijau. Yakuza. Satu hijau muda, satu hijau tua. Ini hijau Yakuza ya. Yakuza bang. Yakuza. Kalau Yakuza jadi lain nih bang. Jepang. Kalau Yakuza di Indonesia. Kalau Yakuza mafia Jepang. Kalau di sini mafia Indonesia. Mafia aktivis. Ada di mana-mana. Kalau Anda masuk HMI, maka Anda punya teman otomatis di seluruh Indonesia. Kata Sarwono almarhum, waktu saya sama-sama dulu saya undang dia ke Lembaga Studi Pembangunan, dia sebagai pembicara, dia bilang ini HMI ini kalau kita lempar batu ke atas 10, 9 kena HMI. Iya betul. Satu aja yang miss, 9 tuh pasti kena HMI mana. Iya. Luar biasa ya kaderisasi yang dilakukan oleh HMI. Ya mudah-mudahan terus berkembang maju. Dan filmnya kan belum lama kan keluar. Lafran Pane, biografinya Lafran Pane. Dan untuk alumni HMI seluruh Indonesia harus nonton itu. Dan kita mengharapkan semua organisasi mahasiswa itu berkembang lah. Betul. Jangan HMI saja. Semua. Tapi saya kira sekarang semua kan PMKRI, MKI, yang ormas Hindu, Buddha kan semuanya kan berkembang. Dan tetap bersahabat, tetap berkumpul, tetap saling memperkuat. Mungkin sekalian informasi buat yang nonton, kalau memang punya latar belakang salah satu dari kelompok Cipayung, saya dan teman-teman alumni dari berbagai organisasi kepemudaan itu bikin organisasi namanya Forum Aktivis Nasional. Kantornya di Tegal Parang di daerah Mampang, nggak jauh dari sini. Forum Aktivis Nasional. Ketuanya Bang Bursah Zarnubi. Tapi ngeri kali itu. Jangankan organisasinya, jalannya aja udah ngeri Tegal Parang. Tegal Parang pula ya? Iya, udah Tegal Parang. Ketuanya Bang Bursa Zarnubi. Ketua hariannya
Angelo dari Pemkri. Jadi ketuanya HMI, ketua hariannya dari Pemkri. Ya saya kira bagus lah ya. Bisa berkumpul, itu kan membangun toleransi semua. Betul. Kita doakan juga Bang Bursa nih lagi berkontestasi di Kabupaten Lahat. Mudah-mudahan berhasil. Saya dapat informasi dia bisa berhasil menang. Amin. Mudah-mudahan. Karena udah lama juga ada ikut-ikut nggak menang. Tapi kan maju dari Gerindra kan? Ya. Lupa saya nggak ingat detailnya. Dulu kan bukan dari Gerindra. Iya. Kan tapi dari Pak Prabowo kan kita udah belajar ya bahwa tugas manusia itu adalah ikhtiar dan usaha. Iya. Dan istrinya Bursa itu sudah 3 kali terpilih dari Gerindra. Dari Gerindra, anggota DPR RI. Ya. Kemudian terpilih lah. Iya, mudah-mudahan terpilih. Dimanapun orang seperti mengikuti jejaknya Pak Prabowo. Iya. Kan, Pak Prabowo tuh HMI loh. Iya. Karena ideologinya Yakuza. Yakin usaha sampai. Secara idealis ya. Secara ideologi, secara mentalitas ya. Secara mentalitas. Ya. Kebetulan juga bajunya hijau juga. Ya. Hijau Angkatan Darat. Dia kan aktivis KAPI. KAPI dong. Kan Pak Prabowo. Iya, KAPI sama Maher Al-Gadri, sama almarhum anaknya Pak Safrudin Prawira Negara. Sama adiknya Pak Taufik Ismail itu Rahman Ismail itu. Itu Farid Prawira Negara. Ya. Oke. Sama-sama itu sahabatnya tuh sama-sama di KAPI. Nah, itu kan sama dulu lah seperti Bang Kiflan Zain kan KAPI juga sebelum. Jadi sebelum masuk ke Akademi Militer, ya mereka kumpul di KAPI. Okay. Kalau yang Fahmi Idris, Eki Sarudin, Maria Muhammad tuh kami. KAPI-nya. Kalau kami mahasiswa, KAPI pelajar. Jadi memang Prabowo ini punya mental aktivis. Ditambah lagi seorang militer. Tambah kuat lagi. Iya. Orang bilang mental baja ini. Yang saya pernah bilang di sini kan. Kopassus sejati kan. Kopassus sejati yang tidak pernah menyerah. Beliau telah membuktikan bahwa memang jati dirinya itu adalah Kopassus tulen. Berusaha jatuh bangun, dan bangun lagi. Sampai memang tidak bisa bangun sama sekali. Itu dipanggil Tuhan. Semuanya ke sana nanti, Pak. Iya, Mr. Q. Kan ngomong-ngomong ini kan sekarang saya sudah lama ingin mengundang Mr. Q ya, tapi karena saya lihat agak terlalu sibuk ya. Dan saya akhirnya nonton di beberapa podcast, ya kan di TV. Iya, Bang. Sekarang ini saya baru sempat ketemu lagi dengan Mr. Q. Iya, Bang. Nah, ini kan makasih oleh-olehnya Bang. Bukan gratifikasi kan Bang? Bukan. Pertemanan ya Bang ya. Kan kita sama-sama bukan pejabat negara. Soalnya sekarang bukan pejabat negara pun juga dikasih stempel gratifikasi Bang. Bisa lah. Ini kan udah salah arah. Salah arah. Iya. Sementara yang betul-betul pejabat negara nggak disebut gratifikasi. Ya, kalau naik pesawat private jet itu disebut sebagai perjalanan kebangsaan. Jadi yang satu naik private jet disebut perjalanan kebangsaan, yang satu lagi naik private jet disebut taxing dan gratifikasi. Padahal tidak ada hubungannya kan. Padahal yang disebut gratifikasi justru bukan pejabat negara. Yang disebut perjalanan kebangsaan itu pejabat negara. Padahal harusnya gratifikasi. Walau alam. Lebih baik klarifikasi ke KPK. Ya. Silakan datang sendiri. Iya. Yang nggak dipanggil datang. Justru yang bukan pejabat negara itu kalau dikirimin surat klarifikasi itu nggak tepat karena dia bukan pejabat negara. Iya. Ya. Dan formulirnya pun waktu Kaisang datang itu nggak sesuai untuk dia. Ditanya jabatannya apa, dia bukan pejabat. Iya. Nah kalau yang lain, yang satunya lagi itu kalau dikirimin surat udah tepat karena pejabat negara. Kan disebutkan itu kan penyelenggara negara. Iya kan. Ya, Bang. Itu kadang-kadang itulah. Ya ini kan kita harus letakkan lah dalam konteksnya ya, kita luruskan ya sesuai dengan posisinya. Jangan cuman persepsi, jangan cuman gosip-gosip padahal sebetulnya realitanya tidak seperti itu. Ya namanya usaha kan. Orang yang kalau udah tidak suka, benci, ya kan dendam. Jadi ya apapun disikat. Betul. Nggak mikir salah. Iya, betul. Subjektivitasnya terlalu dominan, objektivitasnya kurang. Apalagi yang sudah sebagai guru besar ya. Saya kira sayang sekali punya pikiran-pikiran ataupun sikap-sikap seperti itu ya. Siapa Bang guru besar Bang? Refli Harun guru besar kan? Oh enggak Bang. Belum ya? Enggak. Pak Mahfud. Iya, kalau itu benar ya. Besar.
Pak Mahfud masalahnya apa, Bang? Loh iya kan selalu kan persoalan Gibran udah selesai. Iya. Persoalan Kaesang. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi dianggap ada pelanggaran hukum, tapi nggak jelas pelanggaran hukumnya seperti apa. Iya. Jadi memang sangat lucu ya, bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya, makanya kalau ayat Quran itu mengatakan gini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih bagus dari awal, gitu kan? Jadi kita melihat orang ini awalnya begini, akhirnya begini, ya kan? Sudah merasakan berbagai kenikmatan, fasilitas dan segala macam, akhirnya seperti itu. Ya mungkin karena dia kecewa lah kalah Pilpres ya. Sehingga kemudian yang baik-baik di masa sebelumnya lupa ya Bang ya. Iya gampang. Orang kan selalu lihat akhirnya. Iya. Soal Pak Mahfud itu saya mau mengatakan satu hal. Tahun 2019 orang yang mau agar Pak Mahfud itu jadi calon wakil presiden itu adalah Pak Jokowi. Ya. Dan jadi wakilnya siapa? Wakilnya Pak Jokowi. Nah, bahwasanya kemudian batal itu karena ada aktor-aktor si A, si B, si C. Nah, siapa si A, si B, si C itu? Saya yakin Pak Mahfud tahu persis. Katanya dari PKB, terus? Ada juga dari P3, ikut juga sedikit bisik-bisik dari Nasdem. Terus? Saya nggak tahu saya. Ya, yang jelas waktu itu ya Bu Mega tidak menghalangi juga tuh untuk mengganti Pak Mahfud dengan Pak Maruf Amin. Ini kan pertimbangannya macam-macam. Iya betul. Mungkin nanti kalau Pak Mahfud 2019 jadi wapres, ini jadi orang calon presidennya kuat ya kan? Iya. Itu diperhitungkan itu. Iya. Jadi Pak Jokowi adalah orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk Pak Mahfud sih. Soal Pak Mahfudnya bagaimana ya biar nanti pemirsa penonton yang menilai. Kan kadang-kadang begini, kalau kita memang berani melakukan satu terobosan, kan tidak boleh, misalnya sebagai Menko Polhukam punya alasan, saya bukan eksekutor, saya bukan orang yang bisa mengeksekusi kasus-kasus, apakah tanah, penyeludupan, korupsi, segala macam, kan bukan eksekutor ya. Tapi saya kira kalau punya keberanian dan sikap yang tegas saja. Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini, saya mundur dari Menko Polhukam. Ya soal Pak Mahfud ini kan pertanyaan saya, apakah memang pernah ada perintah dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud yang melanggar hukum? Setahu saya nggak ada itu. Soal MK misalnya yang mungkin dipersoalkan oleh Pak Mahfud, lah pertama kan MK memang tugasnya untuk menerima permohonan dari warga negara. Iya. Setiap permohonan yang masuk kan Bang di review, apakah misalnya punya legal standing atau tidak, apakah argumentasinya kuat atau tidak, kan begitu. Jadi tidak semua kasus masuk itu kan diterima. Kalau legal standingnya nggak memenuhi syarat, pasti ditolak. Kemudian kalau legal standingnya memenuhi syarat, lalu dilihat argumentasinya kuat atau tidak. Nah, sekarang kalau ada pihak yang merasa bahwa undang-undang ya bertentangan dengan konstitusi, kemudian undang-undang yang ada misalnya melanggar hak dia, sebagaimana yang tercantum di konstitusi. Ya siapapun warga negara berhak dong untuk mengajukan permohonan. Mau dia dekat atau jauh dengan pemilu itu soal yang tidak relevan, ya kan Bang? Pokoknya begitu orang merasa bahwa haknya dilanggar oleh undang-undang, sementara haknya itu dijamin oleh konstitusi, artinya undang-undang itu melanggar konstitusi, dia berhak dong. Nah, orang yang paling tahu soal ini harusnya ya Pak Mahfud, karena dia profesor hukum tata negara dan dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Kok disoal? Ada orang mengajukan permohonan, dia nggak boleh disoal dong orang mengajukan permohonan. Soal dikabulkan atau tidak ya kembali kepada Hakim Konstitusi. Nah soal dikabulkannya itu kemudian misalnya 9 setuju ya, artinya semua setuju, atau 8 setuju, 1 enggak, garis miring dissenting, mau 6-3, mau 5-4, itu kan soal lain lagi itu. Dan Pak Mahfud waktu masih sebelum ditetapkan menjadi cawapres, waktu dia masih menjadi Menko Polhukam, dia paling kencang mengatakan putusan MK final and binding. Paling keras dia. Kok tiba-tiba setelah menjadi cawapres, kemudian kalah pula lagi, makin kencang nggak setuju. Jadi dan begini, ini kan cerita lama, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi karena memang kan Pak Mahfud kan belakangan kan
sering menyerang Pak Jokowi nih ya. Jadi akhirnya kita ini kan membahas juga karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Soal misalnya ketua MK pada waktu itu Anwar Usman misalnya dianggap dia punya konflik of interest dalam mengambil keputusan soal pasal mengenai usia calon wakil presiden. Pertama kan ini adalah masalah norma, bukan masalah orang. Kalau bicara norma itu berlaku secara umum, bukan orang per orang. Sama misalnya dengan dulu pernah ada undang-undang yang melarang keluarga untuk maju sebagai kepala daerah. Nah, undang-undang itu kan kemudian dimohonkan oleh Adnan Purihta di Mahkamah Konstitusi. Adnan ini waktu itu calon bupati di Goa, Sulawesi Selatan. Adnan mengatakan hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar. Hak yang dijamin oleh konstitusi dilanggar, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat negara. Kenapa dilanggar? Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Nah, dengan permohonan yang ada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menerima permohonan itu. Dan akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan. Sekarang apa bedanya permohonan Adnan Purihta itu dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi soal usia calon wakil presiden? Kalaupun ada bedanya, kalau kasusnya Adnan itu dia mengajukan permohonan yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan dia pribadi. Ya pihak yang memohon ini yang memang mau maju. Gitu. Kalau dalam kasus usia calon wakil presiden yang mengajukan bukan Gibran, yang mengajukan orang lain yang namanya Sambatu Sakibiru, siapa itu yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya, ketua organisasi MAKI itu. Nah yang kedua, dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi ada permohonan-permohonan yang sebetulnya ada menyangkut kewenangan atau kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, harusnya kalau memang nggak boleh, semua hakim yang memutus soal itu bersalah secara etik. Karena mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Mahkamah Konstitusi yang mereka menjadi bagian daripadanya. Ada juga soal batasan soal usia misalnya, usia hakim konstitusi. Yang itu permohonannya berkaitan dengan kepentingan dari hakim konstitusi. Nyatanya diproses kok. Nggak ada tuh yang hakim konstitusi yang membuat keputusan mengenai batasan usia hakim konstitusi itu kemudian divonis bersalah secara etik gitu Bang. Jadi sebetulnya hal-hal ini bisa dijawab semua berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek yang sudah ada gitu. Nah, saya kan beberapa kali juga diskusi lah dengan Pak Mahfud ya. Masalah-masalah ketatanegaraan, masalah-masalah politik itu. Yang saya ingat nih ya, ini spontannya yang saya ingat. Pernah saya bicara dengan beliau itu soal peristiwa Kongres atau munas tandingan ya terhadap Partai Demokrat. Pada waktu itu kan ada munas tandingan yang mengajukan Pak Muldoko sebagai calon ketua umum. Saya tanya kepada Pak Mahfud pada waktu itu, bagaimana soal Pak Muldoko ini? Gitu. Apa ada arahan atau intervensi dari Pak Jokowi untuk memasukkan nama Muldoko sebagai calon yang menggantikan AHY pada waktu itu? Nggak ada kok, nggak ada arahan seperti itu. Dan pada titik itu kemudian saya bisa mengatakan bahwa berita atau informasi bahwa Pak Jokowi ya berada di belakang upaya kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu informasi yang misleading atau nggak benar. Atau memang dicari. Ya itu kan pertama kan bisa saja asumsi. Yang kedua bagian dari counter argumen ya, terutama dari mungkin pendukungnya Pak AHY pada waktu itu. Untuk mengatakan agar Pak Muldoko atau pendukungnya jangan teruslah dalam proses itu. Tapi ya memang faktanya Pak Jokowi tidak ada di belakang itu gitu loh. Nah bayangkan kalau misalnya pada waktu itu saya bertanya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang, oh iya ini ada perintah dari Pak Jokowi untuk
agar Pak Muldoko didukung dalam proses kan lain cerita, Bang. Nggak ada, Bang, nggak ada gitu. Dan ya hal-hal yang kita bicarakan, kita diskusikan itu untuk kebaikan kok. Saya ingat juga diskusi dengan beliau waktu COVID tahun 2020 dan mau ada pilkada serentak. Waktu itu saya mendorong atau saya mendorong lah ya agar ada perubahan terhadap aturan kampanye. Aturan kampanye yang berlaku pada waktu itu masih mengizinkan adanya pengumpulan massa dalam bentuk pentas musik, olahraga, ya kampanye dalam bentuk pentas musik dan kegiatan olahraga. Saya bilang bahaya, karena itu akan menjadi ledakan nuklir COVID. Karena bayangkan Bang, pilkada serentak, saya lupa berapa ratus pilkada pada waktu itu, orang kampanye selama sekian bulan, ada sekian pertemuan, itu kan berarti menyebarkan COVID. Jadi saya bilang ini harus diubah, tapi perubahan itu tidak cukup dengan PKPU. Karena wilayahnya diatur oleh undang-undang. PKPU kan nggak boleh mengatur yang bertentangan dengan undang-undang pilkada. Kalau undang-undang pilkada membolehkan, PKPU nggak boleh melarang. Peraturan KPU tidak boleh melarang. Jadi waktu itu ya saya mengatakan, Pak, kayaknya ini harus bikin perpu nih. Bikin perpu. Dan waktu itu Pak Mahfud mengajak atau merancang juga bersama dengan Pak Luhut ya. Memang akhirnya nggak jadi perpu itu keluar. Tetapi yang kita kerjakan, kita diskusikan, kita bahas itu selalu dalam koridor, Bang. Selalu dalam koridor gitu. Jadi saya ya melihat Pak Mahfud pada hari ini ya seolah-olah semua yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu nggak baik, nggak nihil, itu rasanya sedih, Bang. Rasanya sedih. Memang Pak Mahfud mengatakan bahwa kayak 9 tahun yang lalu baik-baik saja, setahun ini yang nggak baik, gitu kan, bilang begitu. Tapi apa yang beliau katakan nggak baik itu apa memang begitu gitu loh. Dan apa perlu juga Pak Mahfud seperti habis-habisan ya gaspol untuk menyerang Pak Jokowi dengan sejarah beliau, dengan keberadaan beliau, dengan betapa niat baik ya dukungan Pak Jokowi kepada Pak Mahfud selama ini. Menurut saya sih, buat saya ya mohon maaf kalau istilahnya ora ilok lah itu, kurang elok lah itu ya untuk kita melihat salah gaul pada hari ini. Ya orang kan salah gaul bisa berubah. Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya bener, setahun belakangan salah gaul. Mahfud salah gaul. Bagus tuh. Jadi yang salah itu bukan Pak Jokowi, tapi Pak Mahfud, karena salah gaul, salah lingkungan. Salah gaul. Iya kan? Iya. Selama ini memang bergaul dengan orang yang benci dan dendam sama Jokowi. Iya. Akhirnya dia terikut ke situ. Iya. Kan betul. dalam psikologi itu kan ada pengaruh behavioralisme. Pengaruh lingkungan. Iya. Kan? Kalau dalam kajian ilmu pengetahuan atau dalam filsafat ilmu itu ada yang namanya komunitas epistemic community, Bang. Orang-orang dengan gagasan dan ide yang sama gitu. Kalau dalam dunia akademik itu pernah ditulis nih oleh Rizal Malarangeng, bagaimana kebijakan ekonomi dan teori-teori ekonomi Indonesia yang dipakai pada zaman Pak Harto itu dimiliki oleh suatu komunitas epistemik yang disebut sebagai mafia Berkeley itu, Bang. Jadi menteri-menteri teknokrat yang ada pada waktu itu, memang mereka bisa membuat suatu rumusan kebijakan dan blueprint yang sama karena mereka sekolahnya sama, gurunya sama, teorinya sama, Bang. Nah itu epistemic community gitu. Nah ini kalau soal Pilpres 2024, soal demokrasi dan seterusnya, ini kayaknya memang ada dua komunitas epistemik, Bang, pada hari ini. Yang oleh Ulil itu disebut sebagai mazhab Q dan mazhab SM itu, Bang. Gitu. Jadi ya Pak Mahfud ini kelihatannya masuk tadi habitat komunitas
atau mazhab SM itu Bang, Saiful Mujahid. Ya itu kan mazhab SM itu kan karena salah gaul juga kan. Memang kalau salah gaul ini bahaya ya. Iya, salah gaul bahaya Bang ya. Jadi ada lembaga-lembaga survei yang tadinya itu objektif, profesional, begitu salah gaul menjadi berubah menjadi subjektif kan? Iya. Bahkan mengubah paradigma penelitian yang sebetulnya udah mapan. Ya. Udah pernah kita bahas di sini kan beberapa kali Bang. Ya. Bagaimana survei nasional yang 1.200 tiba-tiba tidak cukup untuk membaca Indonesia. Harus 1.200 dikalikan jumlah provinsi. Lalu kemudian ada konsep triangulasi. Tiba-tiba survei itu harus digabung dengan FGD. Padahal ini dua paradigma yang sangat berbeda. Satu kuantitatif, satu kualitatif. Enggak ada ceritanya bisa digabung Bang. Saya belum pernah ketemu buku yang bisa menggabungkan itu. Dan lebih lucu lagi, saya belum pernah ketemu kegiatan riset FGD bisa keluar angka-angka seperti hasil survei. Digabung lagi dengan hasil medsos. Padahal kita tahu di medsos itu ada banyak ada banyak hoax, ada banyak robot. Lalu kemudian kalaupun orang dia tidak berlaku mekanisme random sampling di dalamnya, ada mobilisasi gitu. Ya itu tadi Bang. Jadi bahkan ada kawan kita, Adi Armando, itu mau kan dituntut kalau nggak salah berapa miliar, 20 miliar ya. 20 miliar ya. Dituntut oleh PDIP karena ada persoalan video dia yang seolah-olah ini merugikan PDIP kan. Lalu dibawa ke meja sidang. Sidanglah di Cibinong ini, Pengadilan Negeri. Adi Armando minta saya sebagai saksi. Ya kan? Adi Armando ini diajukan salah satunya yang paling kuat itu adalah karena ada komen-komen di dalam video itu yang juga menyerang Adi Armando. Sehingga itu menjadi salah satu klausulnya. Adik minta saya sebagai saksi. Datanglah saya sebagai saksi di pengadilan. Saya bilang, Pak Hakim, kalau soal komen itu buzzer. Bisa buzzer, bisa robot, bisa macam-macam. Saya kan punya YouTube, saya kan punya podcast. Jadi kalau itu dijadikan sandaran, ini repot kita ini, saya bilang. Pak, saya ini bisa bikin 100.000 orang yang mendukung Adi Armando. Tapi apakah itu benar? Gitu. Orang juga bisa membuat seperti itu. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Akhirnya ada Adi Armando salah satunya mungkin karena itu dinyatakan tidak bersalah. Sudah keluar keputusan hakimnya? Sudah. Dan bebas? Bebas. Murni? Iya, udah nggak ada lagi. Kecuali syukurlah kalau begitu. Ya kalau mau naik banding, apa yang mau dibandingkan kan? Dan itu memang kalau nggak salah yang tanda tangan suratnya DPP PDI Perjuangan. Bu Mega yang tanda tangan? Bukan Bu Mega ya. Sekjen sama ketua. Salah satu ketua. Ketua bidang. Baik. Jadi kalau pada hari ini memang ada orang-orang yang mengeluarkan pernyataan misalnya Pak Jokowi tidak akan selesai sampai dengan 20 Oktober. Pak Jokowi harus ditangkap sebelum atau setelah lengser dari jabatan sebagai presiden. Ya saya melihatnya itu bagian dari epistemic community tadi tuh Bang. Ya itu kan kita orang-orang lagi dengan alam pikiran dan bukan cuma alam pikiran ya, tapi dengan perasaan yang sama gitu Bang. Rasa tidak suka kepada Pak Jokowi, kemudian rasa tidak suka itu kemudian membuat dia punya kesimpulan tertentu mengenai Pak Jokowi, atau dia mungkin punya kriteria dalam membaca situasi dan kondisi pada hari ini yang dia anggap tidak bagus, tidak tepat, entah karena memang teorinya begitu atau ya fakta-fakta yang dijadikan dasar itu sebenarnya fakta yang salah, lalu menyebabkan secara personal dia juga tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya itu kan tadi kayak Pak Amin Rais misalnya, ya mungkin juga Bung Refli Harun. Ini kan persepsi. Orang dituduh bersalah berdasarkan persepsi, bukan atas dasar yuridis. Kalau yuridis kan enak kita.
Ya. Korupsinya di mana, salahnya di mana, ya kan? Secara hukum, ya, misalnya korupsinya di mana, atau terima suapnya di mana, pelanggaran di mana, ini kan nggak ada. Ya. Main umum saja, pokoknya banyak terjadi pelanggaran. Iya. Pelanggarannya di mana? Banyak, sebutkanlah satu aja. Iya. Kan ulang-ulang lagi kan kasusnya pertama MK lagi, kasus Gibran itu kan selesai, betul. Ya kan? Kemudian angkat lagi soal gratifikasi, sudah selesai juga. Ya. Nah, jadi ini agendanya apa? Betul. Bisa jadi agendanya, kalau pandangan saya ya, pertama agendanya itu untuk bagaimana yang dipakai isu itu adalah Pak Jokowi, tetapi targetnya supaya ini Prabowo juga nggak bisa dilantik. Oh gitu, sampai ke sana Bang? Bisa jadi. Oh, targetnya begitu kan? Iya. Kalau Prabowo nggak bisa dilantik, dianggap terjadi sesuatu yang secara hukum tidak sah. Iya. Yang jadi presiden Anies dong. Kok Anies Bang? Nomor 2 kan dia. Kamu ketahuan. Ya kan? Nah, makanya Anies agak happy nih kalau ada ribut-ribut begini. Iya. Ya, balik lagi kan Bang, kalaupun misalnya ada hal-hal yang dijadikan dasar, sebetulnya hal itu juga pro kontra dan debatable ya. Balik soal MK. Saya kan punya penjelasan sendiri mengenai apa yang terjadi. Bahkan ya Pak Jokowi juga dituduh secara bukan cuma sekedar peristiwa-peristiwa yang sebetulnya balik lagi, bukan dia yang MK itu yang memohon, bukan Mas Gibran yang memohon, itu adalah Sakibi. Iya. Bandingkan dengan undang-undang pilkada tentang keluarga. Adnan Purihta itu mengajukan permohonan, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ribut nggak ada tuh, baik-baik aja, fine-fine aja tuh. Karena nggak ada target kepentingan politik. Lah itu akhirnya kan sebetulnya ini adalah kepentingan politik dan kepentingan politik yang sangat besar dan bicara agenda dan situasi dan kondisi peta nasional gitu Bang. Dan ini kalau kita kembali kepada akar ya Mister, akar persoalannya ini kan sebenarnya kekecewaan Ibu Mega dan PDIP. Iya. Kan itu. Iya. Karena Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, tidak bersama dengan PDIP, lalu mendukung Prabowo. Kan itu sebenarnya intinya. Ya. Akhirnya ini berkembang terus. Iya. Nah, saya mengharapkan bahwa PDIP jangan lagi terpengaruh dengan pemain-pemain lapangan seperti ini. Iya. Ya kan? Ya, supaya lebih jelas Bang ya, saya belum abang lanjutkan. Pada waktu itu kan situasinya ada Prabowo, ada Ganjar. Nah, diusulkan Prabowo calon presiden, Ganjar wakil. Ya. Tetapi kan PDI Perjuangan tidak mau. Bu Mega nggak mau Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Ya. Maunya Mas Ganjar tetap jadi calon presiden. Malah saya mendengar kepengen juga Prabowo jadi wakilnya Ganjar. Oh gitu ya? Ya karena surveinya kan di bawah. Makanya Pak Hasim bereaksi kan? Iya. Hasim Joyokusumo kan bereaksi. Iya. Loh, masa dari segi senioritas pengalaman menjadi wakil itu ada loh. Iya. Nah, sebetulnya sampai di titik itu, kalaupun akhirnya memilih jalan masing-masing, ya sudah diterima saja, biasa saja. Bahwa antara para tokoh ini dan partai politik ini sepakat untuk tidak sepakat, kan Bang, gitu kan Bang? Sepakat untuk tidak sepakat. Pak Prabowo maju, ya Mas Ganjar maju, ya Mas Anies maju. Serahkan keputusan akhirnya kepada masyarakat. Iya, pada pemilih. Iya, kepada pemilih. Pak Prabowo memilih keberlanjutan, Mas Anies memilih perubahan. Mas Ganjar nggak jelas. Divisi misinya dia mau melanjutkan, tapi dalam kampanyenya menyerang atau menolak gitu. Ya. Ya, kalaupun hasilnya ternyata yang paling tinggi yang menang adalah Pak Prabowo, ya karena memang mayoritas masyarakat menghendaki keberlanjutan. Secara logika, logika juga nggak ada. Kenapa Mas Ganjar paling kecil? Ya wajar juga, karena pesan kampanyenya nggak jelas. Iya, karena gini juga, tidak ada satu lagu baik Anies maupun Ganjar itu yang bisa punya efek yang begitu besar bagi pemilih. Kalau Prabowo kan punya oke gas. Ya, yang pesan yang kita mau sampaikan adalah Bang, bahwa elit politik itu, para pimpinan itu selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika kemudian mereka mengambil pilihan dan dalam konteks kontestasi pemilu misalnya atau dalam konteks kebijakan publik,
kemudian keputusan lalu diambil dan diserahkan dan direspon oleh publik, ya hakim tertingginya adalah publik. Dan hasilnya harus diterima. Itu yang namanya siap menang, siap kalah, itu namanya sikap demokrat, Bang. Gitu. Nah, kalau itu diterima, menurut saya sih Indonesia akan aman dan damai. Ya, kita harus juga bisa membedakan agendanya kapan saat berkontestasi, kapan saat menjalankan pemerintahan. Itu aja, Bang. Ya sudah, sudah diambil. Ya, tapi kan begini. Dari hasil keputusan pilihan rakyat itu, Prabowo menang dengan 58%. Itu kan kemudian ada upaya-upaya hukum yang dilakukan ke UN, kemana-mana. Ya, nggak apa-apa, memang dibolehkan. Makanya itu kan jalur yang tepat. Iya. Tapi setelah itu gagal, ini jalurnya jadi anarkis. Nah, itu yang kita mau bahas di sini. Sebetulnya ketika semua jalur-jalur keberatan itu sudah dijalankan, sudah dilalui, ya Bu, ya sudah selesai gitu loh. Nggak usah nyerang-nyerang terus kayak Pak Mahfud lah. Kapan mau habisnya ini? Kapan mau selesainya? Mungkin sering juga nonton film sepeda motor anarkis itu ya. Oh, apa itu, Bang? Ada kan yang film apa sepeda motor kan judulnya kan judul filmnya anarkis itu. Oh, nanti saya cari deh, Bang. Saya baru tahu itu, baru dengar ya. Oke, Mr. Q, saya kira menarik sekali ya apa yang dijelaskan tadi. Mudah-mudahan ini memang menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa di dalam politik itu bersikap tuh harus jelas, punya dasar yang kuat, jangan ada dasar kebencian. Kalau politik dibangun atas dasar kebencian, tidak sukaan, dendam, ini bahaya sekali kan. Kan gini juga, Bang. Ini kan suatu siklus, suatu proses gitu. Ya sekarang belum berhasil. Berarti ide yang ditawarkan belum diterima oleh masyarakat. Mungkin juga strategi kurang bagus. Ya kan tadi 02 punya lagu andalan kan gitu yang populer. 01, 03 bukan nggak ada inovasi. Ada joget-joget doang. Tetapi kemudian kurang direspon oleh masyarakat. Ya sudah. Kan ada kesempatan lagi 5 tahun yang akan datang. Ya, Pak Anies juga agak susah sih, masa mau nyanyi gambus ya kan. Gitu. Belajar dari Pak Prabowo, ya kan? Maju berapa kali? 4 kali. 3 kali gagal. 1 kali berhasil. Ya, 1 kali berhasil. Kenapa berhasil? Ya, karena strateginya tepat. Yang dulu mungkin strateginya belum maksimal, belum tepat. Ya sudah begitu aja. Tapi setelah ini selesai, prosesnya udah dilalui, ya kita menjadi satu lagi sebagai suatu bangsa dan negara. Dan kita bersikap proporsional saja. Kita bicara tentang hal-hal yang penting, yang relevan pada hari ini. Bicara ke depan, jangan bicara ke belakang terus. Iya. Mungkin begini, kan proses Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan diawali dengan konflik yang begitu keras. Kita lihat demo di MK 2019 itu kan. Iya. Nah, akhirnya kan itu diamankan, Pak Prabowo sendiri minta supaya bubar. Akhirnya kan Pak Jokowi melihat ada toleransi untuk bersama-sama. Ya kan? Nah, mungkin gini, ini kan Pak Mahfud bisa jadi kepengen juga jadi Menko Polhukam lagi. Gitu. Atau Pak Amin paling atau paling tidak Pak Amin Rais kan bisa jadi one team press gitu kan. Tapi dengan cara melawan dulu. Contoh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ternyata kondisinya sudah berbeda. Iya. Kita tunggu aja, Bang. Oke, Mr. Q, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.